dan saya berikan waktunya. Amin. Silakan doa dulu. Oh iya, kita doa dulu. Yang ya. adalah Pak Suryanto. Ada kan Pak Suryanto di sana? Menurut bukit ini Pak Suryanto. Kalau nggak ada, langsung aja dihandle oleh Pak Frans. Pak Frans sudah lama nggak jumpa. Pak Frans? Masih ada? Baik. Oh ya, mangga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami dari pagi sampai malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di sini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, terangilah akal pikiran kami, sehingga kami dapat menangkap pengajaran dari Pastor Sumardi. Doa ini kami panjatkan demi Yesus Tuhan dan penantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Langsung aja Pastor untuk menghemat waktu. Terima kasih. Baik, saya buka dulu. Pak Diatno, saya sudah kok host ya. Pak Diatno sudah co-host pastornya? Sudah, Pastor. Sudah. Oke. Sudah ada ya di sini ya? Sudah, Pastor. Baik, ya. Kita malam ini masih sedang bicara tentang sakramen tobat. Ini adalah nomor terakhir dari bagian sakramen tobat, dan selanjutnya di 13 kita akan mulai bicara soal pengurapan orang sakit. Di kompendium 312, di sini temanya adalah apa itu indulgensi. Indulgensi ialah penghapusan hukuman sementara di hadapan Allah sebagai akibat dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni. Umat Kristen yang setia bisa mendapatkan indulgensi ini bagi dirinya sendiri atau bagi orang-orang yang sudah meninggal dengan syarat-syarat tertentu. Indulgensi ini diberikan melalui petugas gereja sebagai penyalur rahmat penebusan, membagikan kekayaan rahmat Kristus, dan Santo Santa gitu ya, Santo Santa. Nah, jadi di sini kita akan memahami beberapa hal ya, bahwa indulgensi itu adalah penghapusan hukuman sementara yang dimana dosa-dosa itu sebenarnya sudah diampuni, tetapi kita nanti akan memahami bagaimana itu yang dimaksudnya seperti itu gitu ya. Nah, kompendium 312 ini bersumber dari Katekismus Gereja Katolik 1471 sampai dengan 1479 dan 1498. Kita akan menyimak sumber-sumber ini gitu ya. Nah, jadi malam ini kita akan memahami lebih jelas dari dasar ajarannya, yaitu Katekismus tentang indulgensi. Ajaran mengenai indulgensi, penghapusan siksa dosa, dan penggunaannya dalam gereja terkait erat sekali dengan daya guna sakramen pengakuan. Jadi indulgensi ini berfungsi memberi nilai tambah, ya, memberi nilai guna, daya guna dari sakramen tobat. Apakah itu indulgensi? Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal atau sementara di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ada indulgensi sebagian atau seluruhnya bergantung dari apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu
untuk sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Ya. Nanti kita akan memahami dulu karena ini belum begitu jelas di 1471. Ya, saya akan lanjutkan dulu. 1472. Supaya mengerti ajaran dan praktek gereja ini, kita harus mengetahui bahwa dosa mempunyai akibat ganda. Dosa berat merampas dari kita persekutuan dengan Allah, dan karena itu membuat kita tidak layak untuk kehidupan abadi. Perampasan ini dinamakan siksa dosa abadi. Di lain pihak, setiap dosa, malahan dosa ringan, mengakibatkan satu hubungan berbahaya dengan makhluk, hal mana membutuhkan penyucian atau di dunia ini, atau sesudah kematian di dalam apa yang dinamakan purgatorium, api penyucian. Penyucian ini membebaskan dari apa yang orang namakan siksa dosa sementara. Kedua bentuk siksa ini tidak boleh dipandang sebagai semacam dendam yang Allah kenakan dari luar, tetapi sebagai sesuatu yang muncul dari kodrat dosa itu sendiri. Satu pertobatan yang lahir dari cinta yang bernyala-nyala dapat mengakibatkan penyucian pendosa secara menyeluruh, sehingga tidak ada siksa dosa lagi yang harus dipikul. Ya. Nah, jadi sampai dengan 1472 kita memahami ya bahwa indulgensi, yang disebut indulgensi itu adalah penghapusan siksa temporal di depan Allah, ya, di mana kita sebelumnya sudah menerima sakramen tobat, ya. Jadi artinya dosa-dosa yang sudah diampuni. Nah, kita sadar bahwa dosa itu ternyata membuat keterpisahan cinta antara manusia dengan Allah. Keterpisahan ini membuat manusia merasakan jauh, dan juga akibat dari dosa ini manusia bisa mengalami yang disebut dengan kesepian rohani. Ya, kesepian rohani. Hidup terasa kosong, hampa, dan segala macam. Nah, itu bisa disebut sebagai suatu siksa, tetapi di sini catatannya adalah bukan dari Allah, tetapi konsekuensi logis dari dosa itu sendiri. Ya, kodrat dari dosa memisahkan relasi cinta manusia dengan Allah. Dan disitulah kita merasakan bagaimana hidup kita menjadi jauh dari Tuhan, sehingga manusia mengalami kekeringan rohani. Ya. Kekeringan rohani itu bisa berdampak macam-macam. Tadi saya sudah menyebut bahwa orang merasa hampa hidupnya. Dari segi emosional juga mudah untuk merasa tersinggung dan segala macam. Ya. Nah, merasa doanya tidak pernah terkabul dan segala macam. Ini bisa kita renungkan, bisa jadi bahwa itu akibat dari dosa. Jadi walaupun kita sudah pengakuan, kita tidak serta-merta batin kita merasa plong. Ya, walaupun kita yakin bahwa memang diampuni, tetapi di situ ada suatu hal yang perlu kita sadari, yakni konsekuensi atau akibat dari dosa, yaitu keterpisahan manusia dengan cinta Allah itu sendiri, gitu ya. Jadi siksa ini bukan berarti Allahnya punya dendam gitu ya, atau Allah memarahi, tidak, gitu ya. Tetapi Allah mengerti, ya. Dalam hal ini gereja memahami bahwa manusia walaupun sudah mendapatkan pengampunan, tetapi dampak dari dosa itu sendiri tidak serta-merta langsung hilang. Seperti itu. Sampai di sini dulu, silakan kalau ada yang perlu untuk didiskusikan.
Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa bertanya atau berdiskusi langsung pada Romo. Silakan, waktu saya berikan. Maksimum 3 penanya. Monggo. Kalau belum, saya lanjutkan dulu. Iya, dilanjutkan aja dulu Ya. sambil berpikir. Jadi, sekali lagi, bahwa kita sedang bicara Kompendium 312, di mana 312 ini bersumber dari Katekismus Gereja Katolik, ya, 1471, 1479. Kita tadi sudah bicara sampai 1472. Nah, Katekismus 1472 ini berinspirasikan dari Katekismus 1861 dan 1031. Dosa berat, sama seperti kasih, adalah satu kemungkinan radikal yang dapat dipilih manusia dalam kebebasan penuh. Jadi manusia itu punya kebebasan yang penuh, itu memilih kasih ataupun memilih dosa. Ia mengakibatkan kehilangan kebajikan ilahi, kasih, dan rahmat pengudusan. Artinya status rahmat. Kalau ia tidak diperbaiki lagi melalui penyesalan dan pengampunan ilahi, ia mengakibatkan pengucilan dari kerajaan Kristus dan menyebabkan kematian abadi di dalam neraka, karena kebebasan kita mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan keputusan yang definitif dan tidak dapat ditarik kembali. Tetapi meskipun kita dapat menilai bahwa satu perbuatan dari dirinya sendiri merupakan pelanggaran berat, namun kita harus menyerahkan penilaian mengenai manusia kepada keadilan dan kerahiman Allah. 1031. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk, purgatorium, api penyucian. Ia telah merumuskan ajaran-ajaran iman yang berhubungan dengan api penyucian, terutama dalam konsili Firenze dan Trente. Tradisi gereja berbicara tentang api penyucian dengan berpedoman pada teks-teks tertentu dari kitab suci. Ya, bandingkan misalnya 1 Korintus 3 ayat 15, ya. Surat surat pertama Rasul Petrus ayat 1 ayat 7, ya. Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seseorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini dosa berat, ya, yang dosa yang tidak bisa diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini Matius 12 ayat 32. Dari ungkapan ini nyatalah bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini, yang lain di dunia lain. Ya. Ini dari Gregorius Agung. Kalau nanti tetap tidak mengerti, nanti bahannya bisa di-share ini. Bisa. Gimana? Ada pertanyaan atau mau lanjut dulu semua? Silakan. Ayo mangga Pak Yakobus, silakan. Ada Pak Pastor, ada Pak Yakobus. Mangga Pak Yakobus. Ya, Pastor, berarti untuk mendapatkan indulgensi penuh atau sebagian itu harus ada pengampunan dosa dulu ya, alias itu pertobatan. Ya, betul. Kalau tidak melalui pertobatan berarti nggak bisa. Ya. Atau katakanlah pengampunan dosa dengan indulgensi itu hal yang berbeda berarti ya, Pastor. Nah, di sini lebih memberi daya gitu ya. Daya dari pengampunan dosa, dari sakramen pengakuan dosa. Seperti itu. Jadi menambah bobot
dari pengakuan dosa itu sendiri. Iya, kalau Ya. pengampunan doa atau taubat itu sendiri kan, rekonsiliasi kan arahnya pengampunan dosa. Betul. Kalau indulgensi saya hayatin tadi pengampunan hukuman. Jadi maksud saya apakah itu hal berbeda gitu? Jadi berbeda tetapi merupakan sebuah kelanjutan. Oh, gitu Ya, ya. jadi keterkaitan gitu ya, sebuah keterkaitan gitu. Maka ini memang apa namanya yang dulu ditentang oleh Martin Luther gitu ya, karena dulu memang terjadi penyalahgunaan gitu ya, ada istilah simoni gitu ya. Jadi orang yang mau indulgensi itu harus membayar tertentu, lalu gereja mengeluarkan sebuah surat gitu ya. Nah, itu memang terjadi suatu penyalahgunaan, bisa diakui gitu ya. Tetapi kita memahami ajarannya seperti ini gitu ya. Lalu satu lagi, Pastor. Silakan. Kalau di masa-masa khususnya minggu pertama Paskah itu, setelah itu kan juga ada indulgensi dalam rangka kerahiman ilahi. Ya. Itu perbedaannya dengan di luar masa-masa kerahiman ilahi, perbedaannya apa? Apa di syaratnya atau untuk mendapatkan indulgensi itu di syaratnya atau ada hal lain? Karena itu ada kekhususan kan, bahkan di buku Faustina pun ada tercatat itu dapat indulgensi sampai 3 kali dicatat kalau nggak salah di buku Faustina. Terima kasih, Pak. Ya, jadi bukan minggu pertama, minggu kedua Paskah. Ya, jadi minggunya kedua, tapi masa Paskah, sesudah Paskah lah, minggu sesudah Paskah. Ya, jadi ada hal umum misalnya Natal, Paskah itu juga ada gitu ya. Nah, kemarin waktu kapan yang Urbi et Orbi itu kapan itu ya? 2016. 2016 itu ya. Pada saat itu adalah perayaan apa? Saya lupa gitu ya. 25 tahun itu. Ya, jadi ada masa khusus di mana ada banyak korban COVID gitu ya waktu itu ya. Nah, jadi bahwa ada masa-masa tertentu, tetapi Bapak Paus juga bisa menentukan suatu saat jika ada situasi yang mendesak itu juga diberikan begitu ya. Jadi memang patokan-patokannya ada tersendiri gitu ya. Nah, prinsipnya sama. Bobotnya sama. Ya, karena di sini yang penting adalah diberikan oleh yang otoritas gereja, yaitu Bapak Paus. Seperti itu, Pak. Ya. Prinsipnya sama ya, Pak? Ya, prinsipnya sama aja. Jadi masa yang kapan gitu sama aja. Nanti saya juga tampilkan ada masa-masa yang di mana indulgensi itu diberikan seperti itu. Kalau perbedaannya satu lagi, Pastor, untuk yang indulgensi untuk bagi yang meninggal dunia dan indulgensi untuk yang masih hidup, itu syaratnya apakah sama juga, Pastor? Jadi yang penting kan ada intensi dari yang masih hidup, ya. Jadi tadi indulgensi itu untuk diri sendiri, ataupun orang lain, ataupun orang yang sudah meninggal, seperti itu, ya. Nah, syarat-syaratnya ya ada hal-hal tertentu, misalnya pengakuan dosa tadi gitu ya. Lalu nanti diikuti dengan misalnya membaca kitab suci berapa lama gitu ya, ada rentang waktu tertentu, ataupun menjalani rosario gitu ya. Nah, ada suatu penyertaan bentuk pernyataan bahwa memang kita merindukan indulgensi seperti itu. Nanti mungkin ke bawahnya akan lebih jelas lagi, Pak. Oh iya, baik, Pastor. Terima kasih. Ya. Yo, sama-sama. Oke, dilanjut aja dulu, Pastor, biar lebih... Ya. Pastor, ya. Boleh bertanya? Silakan, ini... Boleh bertanya? Anda siapa? Sebutkan nama dan lingkungannya. Nama saya Warni, lingkungannya Gerardus, dekat katedral. Oke, mangga. Silakan. Iya, Pastor mau nanya, syarat memperoleh indulgensi itu syaratnya apa, Pastor? Nanti memang akan ditampilkan gitu ya, karena kita belum sampai sana.
Misalnya tadi saya menyebutkan misalnya kita punya intensi untuk indulgensi, lalu kita melakukannya dengan cara membaca kitab suci misalnya ya. Jadi sehari berapa menit atau berapa jam gitu ya. Nah itu seperti itu. Atau doa tertentu, doa jalan salib atau apa begitu, seperti itu ya. Tapi yang penting adalah intensi. Ya, intensi. Ini yang paling penting. Intensi itu kan artinya juga niat. Niat dari kita. Iya, Pastor. Ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain sebelum dilanjutkan? Ya, dilanjutkan aja langsung, Pastor, supaya lebih terangkum gitu. Terima kasih. Ya. Sekarang 1473 ya. 1473. Pengampunan dosa dan pemulihan persekutuan dengan Allah mengakibatkan pembebasan dari siksa dosa abadi gitu ya. Jadi di sini pengampunan dosa dan pemulihan persekutuan dengan Allah. Tetapi siksa dosa sementara tinggal. Jadi ada artinya. Warga Kristen itu harus berusaha menerima siksa dosa sementara ini sebagai rahmat. Dengan menanggung segala macam penderitaan dan percobaan dengan sabar dan kalau saatnya telah tiba menerima kematian dengan tulus. Juga harus berikhtiar untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Perbuatan-perbuatan belas kasihan dan cinta kasih serta dengan doa dan aneka ragam latihan mati raga. 1473 terkait dengan bersumber dari KGK 2447. Karya-karya belas kasihan adalah perbuatan cinta kasih yang dengannya kita membantu sesama kita dalam kebutuhan jasmani dan rohaninya. Ini kita sedang bicara salah satu bentuk bagaimana kita menyampaikan intensi indulgensi dengan perbuatan kasih, dengan karya-karya kasih. Ya. Yang dengannya kita membantu sesama kita dalam kebutuhan jasmani dan rohaninya. Mengajar, memberi nasihat, menghibur, membesarkan hati, serta mengampuni dan menanggung dengan sabar hati adalah karya-karya belas kasihan di bidang rohani. Ya, jadi kita kalau bersikap sabar, mengampuni dalam keseharian, ini termasuk karya belas kasih di bidang rohani. Karya-karya belas kasihan di bidang jasmani terutama memberi makan kepada yang lapar, memberi tumpangan kepada tunawisma, mengenakan pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi orang miskin dan orang tahanan, dan menguburkan orang mati. Ya. Ini di sini ada teksnya. Dari semua karya itu, memberi derma kepada orang miskin adalah satu dari kesaksian utama cinta kasih kepada sesama. Ia juga merupakan suatu perbuatan keadilan yang berkenan kepada Allah. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Akan tetapi berikan isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Lukas 11 ayat 41 ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, ini dari surat Yakobus gitu ya. Nah itu. Nah ini sebuah tindakan bagaimana kita mencoba memperbaiki relasi dengan Allah dengan perbuatan kasih, dengan perbuatan cinta. 1474. Warga Kristen yang berusaha dengan bantuan rahmat Allah untuk membebaskan diri dari dosanya dan menguduskan diri tidak sendirian. Kehidupan setiap anak Allah
dihubungkan di dalam Kristus dan oleh Kristus dengan kehidupan semua saudara Kristen yang lain dalam kesatuan adikodrati tubuh mistik Kristus, seperti dalam satu pribadi mistik dalam ikatan yang mengagumkan. Ini bersumber dari 946, 959, dan 795. Sesudah pengakuan akan Gereja Katolik yang kudus, menyusul dalam syahadat persekutuan para kudus, artikel iman ini di dalam arti tertentu adalah pengembangan dari yang terdahulu. Apa itu gereja? Kalau bukan perhimpunan semua orang kudus. Persekutuan para kudus itu adalah gereja. Dalam keluarga Allah yang tunggal, kita ini semua anak-anak Allah dan merupakan satu keluarga dalam Kristus. Sementara kita saling mencintai dan serentak memuji Tritunggal Maha Kudus, dan dengan demikian berhubungan seorang dengan yang lain, kita memenuhi panggilan gereja yang terdalam. Dengan demikian, Kristus dan gereja membentuk Kristus paripurna, Kristus totus. Ya. Gereja bersatu dengan Kristus, para kudus sangat sadar akan kesatuan ini. Maka marilah kita bergembira dan berterima kasih bahwa kita tidak hanya menjadi Kristen, tetapi Kristus. Ya. Mengertikah saudara-saudara dapat kamu memahami rahmat yang Allah berikan kepada kita ketika Ia memberikan kepada kita Kristus sebagai kepala? Kagumilah, bergembiralah, kita sudah menjadi Kristus. Karena kalau Ia kepala, kita anggota-anggota, maka seluruh manusia adalah Dia dan kita. Kepenuhan Kristus adalah kepala dan anggota-anggota. Apa artinya kepala dan anggota-anggota? Kristus dan gereja. Ini tulisan dari Agustinus. Ya. Penebus kita ternyata satu pribadi dengan gereja kudus yang telah ia miliki. Kepala dan anggota anggota seakan-akan merupakan satu pribadi mistik. Iman yang diajarkan oleh guru-guru iman yang kudus dan perasaan sehat umat beriman terungkap dalam perkataan Santa Jeanne d'Arc kepada hakim-hakimnya. Tentang Yesus dan gereja, saya berpendapat bahwa semuanya itu adalah satu, dan bahwa orang tidak perlu mempermasalahkannya lagi. Jadi di sini kita sedang bicara bahwa kita ini anak-anak Allah, satu bersekutu dalam satu tubuh mistik Kristus. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa dosa itu membuat kita terpisah dari Kristus dan juga gereja. Ya, siapa itu gereja? Gereja itu lembaga dan juga gereja itu adalah umat Allah. Ya. Maka kita sedang mengerti di sini mengapa indulgensi juga bisa kita intensikan untuk orang yang sudah meninggal. Karena memang kita dipersatukan dengan Kristus dengan para kudus. Ya. Nah ini ya, jadi intensi indulgensi ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain dan juga untuk orang yang sudah meninggal, seperti itu. Ya, karena apa? Dasarnya tadi adalah kita adalah satu, dipersatukan dalam satu tubuh mistik Kristus, seperti itu. 1475. Dalam persekutuan para kudus, di antara para beriman, apakah mereka telah ada di dalam tanah air surgawi atau masih menyilih di tempat penyucian, atau masih bersiarah di dunia? Benar-benar terdapat satu ikatan cinta yang tetap dan satu pertukaran kekayaan yang berlimpah. Dalam pertukaran yang mengagumkan ini, kekudusan seseorang dapat berguna untuk orang lain, dan malahan lebih daripada dosa seseorang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, penggunaan persekutuan para kudus dapat membantu pendosa yang menyesal bahwa ia lebih cepat dan lebih berdaya guna dibersihkan dari siksa-siksa dosanya. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kita
berdoa kepada orang kudus, ya. Kita minta didoakan gitu ya. Misalnya Santo Theodorus, doakanlah kami, seperti itu, ya. Ya, ini karena keterkaitan dengan satu kesatuan tubuh mistik, seperti itu, ya. 1476. Kekayaan rohani persekutuan para kudus ini kita namakan juga harta pusaka gereja. Ia tidak boleh dibandingkan dengan sejumlah kekayaan semacam kekayaan material yang dikumpulkan dalam peredaran sejarah. Tetapi ia terdiri dari nilai yang tidak terbatas dan tidak habis-habisnya, yang dimiliki penyilihan dan jasa-jasa Kristus Tuhan kita yang dipersembahkan pada Allah, supaya seluruh umat manusia bebas dari dosa dan sampai kepada persekutuan dengan Bapa. Harta pusaka gereja adalah Kristus, penebus sendiri. Sejauh di dalam Dia penyilihan dan jasa-jasa karya penebusannya mempunyai kelangsungan dan nilai. Oleh kesengsaraannya, 1476 ini bersumber juga dari KGK 617. Oleh kesengsaraannya yang kudus pada kayu salib, ia memperoleh bagi kita pembenaran. Demikian Konsili Trente mengajar dan menekankan, ya, keunikan kurban Kristus sebagai pokok keselamatan. Ini salah, ya. Pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan gereja menghormati salib waktu ia bernyanyi salam o salib, salib suci. Engkaulah harapan dunia ini satu-satunya. Nah, juga ada dasar lain di sini dijelaskan bahwa kita itu ditebus oleh Kristus. Ya, jadi ada perantara. Bahwa kita dipulihkan kembali relasi kita dengan Allah itu oleh Kristus. Maka kita juga memahami bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu juga berkat intensi doa kita itu dipulihkan relasinya dengan Allah. Ya. Jadi sama seperti Kristus menjadi perantara, ya, penebusan menjadi silih atas dosa-dosa kita, dan kita dengan tujuan spiritual atau rohani, kita bisa menyampaikan intensi untuk orang yang sudah meninggal. Ya, ini menjadi dasar pemahaman mengapa kita mendoakan, menyampaikan intensi untuk orang yang sudah meninggal. Gimana, Pak Kuku, mau ada pertanyaan dulu atau saya lanjut dulu? Silakan. Oke, Pak Pastor, terima kasih karena waktunya tinggal sedikit lagi. Mending pertanyaan aja, Pak Surya. Ini 1477, berapa lagi sih? 26 menit lagi ada. Bagaimana Pak Sur? Terserah. Atau saya selesaikan aja dulu, nanti mungkin bisa tambah waktu, boleh nggak apa-apa ya? Oke, makasih. Nggak, Pak Sur. 1477. Di samping itu termasuk pula dalam harta pusaka ini nilai yang benar-benar tidak terukur, tidak habis-habisnya, dan selalu baru, yang dimiliki doa-doa dan karya-karya baik dari perawan Maria tersuci maupun semua orang kudus di hadirat Allah. Oleh karena rahmat-Nya, mereka mengikuti jejak-jejak Kristus Tuhan yang telah menguduskan diri dan telah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa. Dengan demikian, mereka memperoleh keselamatannya sendiri dan karena itu juga menyumbang demi keselamatan saudara-saudaranya dalam kesatuan tubuh mistik. Ya. Jadi di sini di 14777 itu, jadi mengapa misalnya kita mengintensikan sebuah indulgensi, lalu kita bentuk doanya misalnya devosi kepada Bunda Maria, berdoa rosario misalnya. Nah ini tadi kaitannya tetap bahwa kita dalam kesatuan tubuh mistik. Ya. Jadi mengapa kita kita bisa bertanya-tanya mengapa gitu ya, syarat-syaratnya kok bisa ini doa itu segala macam gitu ya. Nah, ini ternyata ada kaitannya karena kita dipersatukan dalam satu tubuh mistik Kristus.
1477 ini bersumber dari 969. Adapun dalam tata rahmat itu, peran Maria sebagai bunda tiada hentinya terus berlangsung. Sejak persetujuan yang dengan setia diberikannya pada saat warta gembira, dan yang tanpa ragu-ragu dipertahankannya di bawah salib, hingga penyempurnaan kekal semua para terpilih. Sebab sesudah diangkat ke surga, ia tidak meninggalkan peran yang membawa keselamatan itu, melainkan dengan aneka perantaraannya ia terus-menerus memperoleh bagi kita karunia-karunia yang mengantar kepada keselamatan kekal. Oleh karena itu, di dalam gereja, Santa Perawan disapa dengan gelar pengacara, pembantu, penolong, dan perantara. Ini dari Lumen Gentium. 1478, indulgensi diberikan melalui gereja yang berkat wewenangnya untuk mengikat dan melepaskan yang diterimanya dari Yesus Kristus, membela warga Kristen yang bersangkutan, dan memperuntukkan kepadanya kekayaan jasa-jasa Kristus dan para kudus, supaya ia dapat menerima dari Bapa yang Maha Belas Kasihan penghapusan siksa-siksa sementara yang harus ditanggung untuk dosa-dosanya. Dengan cara ini, gereja tidak hanya membantu warga Kristen ini, tetapi juga mengajaknya untuk melakukan karya-karya kesalehan, pertobatan, dan amal. Nah itu ya, jadi ini penunjang dari intensi-intensi tadi, karya kesalehan, pertobatan, dan amal. 981 ini sumber yang menjadi sumber dari 1478. Sesudah kebangkitannya, Kristus mengutus para rasulnya untuk menyampaikan berita tentang pertobatan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Karena itu para rasul dan para penggantinya melaksanakan pelayanan perdamaian. Pada satu pihak, mereka mewartakan kepada manusia pengampunan oleh Allah yang telah diperoleh Kristus bagi kita dan menghimbau untuk bertobat dan beriman. Pada lain pihak, mereka sungguh menyampaikan pengampunan dosa melalui pembaptisan dan mendamaikan orang dengan Allah dan dengan gereja berkat kuasa kunci yang diterimanya dari Kristus. Gereja telah menerima kunci kerajaan surga supaya di dalam Dia pengampunan dosa dapat terjadi oleh Kristus dan oleh karya Roh Kudus. Di dalam gereja, jiwa yang mati karena dosa hidup lagi supaya hidup bersama Kristus yang rahmatnya menyelamatkan kita. Ini ajaran dari Agustinus. Maka di sini kita memperoleh gambaran mengapa gereja memiliki wewenang. Ya, dalam hal ini adanya indulgensi dan juga pengakuan dosa. Ya, karena Kristus sendiri mewartakan ya tentang pertobatan dan juga ini dilanjutkan oleh para rasul dan oleh para pendiri gereja seperti itu. 1479. Oleh karena umat beriman yang telah meninggal yang masih berada pada jalan penyucian adalah juga anggota-anggota persekutuan para kudus ini, maka kita antara lain dapat membantu mereka dengan memperoleh indulgensi bagi mereka. Dengan demikian dihapuskan siksa dosa sementara para orang mati di dalam purgatorium, api penyucian. 1032. Ajaran ini juga berdasarkan praktik doa untuk orang yang sudah meninggal. Tentangnya kitab suci sudah mengatakan, karena itu ya ini Yudas Makabe mengadakan kurban penyelihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Nah, ini dasar dari bagaimana kita mendoakan orang yang sudah meninggal. 2 Makabe. Sudah sejak zaman dulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal indulgensi dan karya penitensi demi orang-orang mati. Baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka.
Nomor terakhir 1498. Oleh indulgensi umat beriman dapat memperoleh untuk diri sendiri dan untuk jiwa-jiwa di tempat penyucian penghapusan siksa-siksa sementara yang diakibatkan oleh dosa. Nah, itu katekismus tentang indulgensi, ya. Ini sering kita dengar, ya, juga mungkin sudah kita praktekkan. Baiklah kita memahaminya, dasar-dasarnya ini, ya. Gitu. Silakan. Terima kasih Romo atas penjelasan yang panjang lebar dan tinggi volumenya. Sekarang silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk memeriahkan ini supaya banyak pertanyaan yang baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Suryanto, ya. Maaf Pastor, mau nanya apakah bisa memberikan indulgensi dosa-dosa untuk orang yang telah meninggal bila kita mendoakan orang yang sudah meninggal belum menerima Kristus atau belum beriman. Terima kasih Romo, silakan menanggapinya. Baik, pertama-tama kita memahami ada seorang teolog yang bernama Karl Rahner, itu memberi istilah Kristen anonim. Ya, Kristen anonim itu diyakini adalah orang-orang yang memang belum mengenal kekristenan, tetapi orang tersebut sudah menjalankan nilai-nilai hidup Kristus sendiri, nilai-nilai kekristenan. Nah, dengan bantuan iman kita, kita tetap bisa menyampaikan intensi untuk orang-orang yang belum katakanlah menjadi Katolik, itu saja sebut gitu ya. Nah itu. Nah, bisa jadi dalam sehari-hari orang tersebut sudah mengenal nilai-nilai kasih. Nilai universal dari kekristenan itu kan kasih, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ada seorang teolog yang bernama Karl Rahner yang menyebut istilah Kristen anonim. Mereka yang belum mengenal secara institusi atau kelembagaan menjadi Kristen, tetapi mereka sudah melaksanakan hidup dengan nilai-nilai Kristus sendiri seperti itu. Ya. Dan dengan kepercayaan, keyakinan kita yakin bahwa yang kita doakan pun sungguh memperoleh rahmat pengampunan. Seperti itu. Terima kasih Pak Suryanto, sudah puas akan penjelasannya, pencerahannya. Saya sangat berterima kasih ya, soalnya orang tua saya bukan seorang Katolik, tapi saya yakin bahwa orang tua saya hidup tinggal di surga bersama Kristus. Terima kasih. Yang lain silakan, Mangga. Pastor, saya mau tanya. Ya. Boleh. Sebutkan dulu nama dan juga lingkungannya. Ibu Maria dari lingkungan Santo Yosef. Santo Yosef Tumuli. Ya, silakan. Tadi ada persekutuan para kudus. Kita bisa berdoa melalui orang kudus untuk mendapatkan indulgensi tadi. Ini sedikit melenceng. Kalau kita berdoa dengan melalui dua rosario, misalnya, kita berdoa melalui Santa Maria. Nah, di dalam litani Santa Perawan Maria ada Maria disebut sebagai pintu surga untuk orang-orang yang menginginkan masuk surga. Kira-kira bagaimana maksudnya Pastor Maria bisa menjadi pintu surga dalam litani Santa Perawan Maria? Jadi ini tidak ada kaitan dengan indulgensi ya, tapi apa artinya pintu surga itu? Ya. Ya. Jadi begini, Maria itu menyatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu artinya surga itu sendiri melalui kesediaan Bunda Maria, itu pintu surga terbuka. Artinya peristiwa penyelamatan akan terjadi.
Ya. Penebusan ini kan akan menghantar orang ke surga. Seperti itu, ya. Jadi kita berdoa kepada Bunda Maria, kita belajar bagaimana sikap Bunda Maria untuk selalu mengedepankan kehendak Allah. Maka disitulah pintu surga akan juga menjadi sebuah tujuan dari kita sendiri. Jadi kita sebenarnya sedang belajar dari Bunda Maria seperti itu. Kurihop seperti itu. Ya, mungkin sudah. Silakan Bu Maria Rihab ya. Cukup ya saya kira. Soalnya tidak berhubungan dengan indulgensi. Lain kali di Kang Maria. Yang selanjutnya silakan. Saya mau tanya ini, bisa nggak? Silakan, Pak Anton. Mangga Pak. Dari lingkungan mana Pak? Silakan disebutkan Pak. Sudah bisa mulai saya. Silakan Pak. Mangga Pak. Ini maaf, ini saya baru bergabung malam ini. Saya tadi agak ketinggalan mengenai indulgensi. Karena temanya indulgensi, saya tertarik. Nah, saya pernah ada baca di mana saya agak lupa. Kalau mengikuti Jumat pertama sampai 9 kali tidak putus, itu mendapat indulgensi. Itu gimana? Itu benar atau enggak? Kemudian kemarin pada waktu mau Paskah dan Natal itu Bapak Kardinal memberi indulgensi juga kalau tidak salah. Ya. Tolong Pastor, saya baru ngikutin ini, maaf ini. Jadi Ya. Mungkin semua mengganggu dan pengetahuan saya soal ini katekismus ini tidak banyak. Jadi tolong pertanyaan saya ini kalau saya minta dijawab oleh Pastor saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu salah satu bentuk gitu ya, bahwa salah satu bentuk bahwa tadi kunjungan ya Pak ya tadi ya ke-9 ke-9 Pak Kuku? Mengikuti Jumat pertama. Mengikuti Jumat pertama. Ya, jadi pertama-tama kita mempunyai intensi dulu. Ya. Nah, intensi ini misalnya untuk orang yang sudah meninggal, ya, untuk penghapusan siksa dosa dan segala macam. Nah, dari intensi ini kita ikuti dengan bentuk konkret, ya, upaya kita untuk memberi kekuatan pada intensi itu dengan cara mengikuti 9 kali Jumat pertama tidak putus-putus. Ya. Jadi itu adalah sebuah bukti nyata, bukti konkret upaya kita yang memohon. Ya. Jadi itu benar bisa terjadi demikian. Bentuk-bentuknya tadi ada bentuk kesalehan misalnya, ya, membantu orang. Ini salah satu bentuk bagaimana intensi untuk indulgensi itu bisa diperoleh. Jadi harus ada sesuatu upaya yang konkret. Lalu Bapak Kardinal ini diberi mandat biasanya juga oleh Bapak Paus gitu ya. Jadi tidak selalu dari Bapak Paus tapi umumnya juga untuk bagi kardinal ya diberi wewenang untuk menyampaikan indulgensi seperti itu. Demikian Pak Anton. Baik, terima kasih Pastor. Ya. Ya, please ya Pastor. Ya Romo, sudah selesai? Sudah. Mangga bisa diterima Bapak. Oke, silakan selanjutnya. Halo, pada freeze ya? Ya. Freeze ya?
Maaf ya kalau please, itu internet saya kayaknya nggak benar. Sudah? Di unmute, Pak Kukuh, di unmute dulu. Tadi itu lagi freeze, kayaknya internet saya yang lagi shutdown. Sekarang udah boleh bagus lagi. Oke, terima kasih Romo. Mungkin ada tambahan yang lain, silakan. Iya, Pak Kukuh. Oh mangga, Mbak Wiwit, silakan sebutkan silakan. nama dan lingkungannya meskipun saya kenal. Selamat malam, Pastor, Bapak Ibu sekalian. Saya dari lingkungan Sukaraja. Ya. Saya mau menanyakan gini, Pastor, kalau yang disebut intensi itu, apakah saya nyatakan sendiri waktu berdoa, maksudnya dalam batin saya atau dikatakan, misalnya saya membuat intensi dengan melakukan amal kasih untuk ibu saya, begitu, atau saya harus menyampaikannya di gereja melalui intensi yang biasa disampaikan oleh imam, begitu. Terima kasih, Pastor. Begitu aja. Baik. Jadi ada berbagai macam bentuk gitu ya. Misalnya kita bisa mengintensikan sendiri ketika kita doa pagi nih, bangun kita kan doa gini ya. Nah, itu kita bisa langsung mengintensikan bahwa saya ingin mendoakan ibu saya yang sudah dipanggil Tuhan, ya. Lalu kita mengikuti dengan kegiatan-kegiatan yang tadi Mbak Wiwit katakan berbuat kasih misalnya. Ini kan untuk menunjang intensi kita. Jadi tidak harus selalu disampaikan di perayaan Ekaristi, tetapi diri kita sendiri di dalam doa pribadi kita bisa mengintensikannya seperti itu. Kiranya jelas? Jelas, Pastor. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Wiwit. Masih ada, silakan yang lain. Pak Widodo mungkin udah kuning, silakan. Udah kuning. Ya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pak Kukuh. Jadi pengertian para kudus atau yang kita kenal dalam hal ini di gereja Katolik, Romo, apakah Ortodok Timur ataupun yang lain. Nah, untuk gereja-gereja yang anggaplah Protestan gitu ya, atau yang setelah eranya Martin Luther, apakah mereka juga mengenal persekutuan para kudus? Mungkin ini di luar ini, tapi saya karena tidak tahu, Pak. Ya, saya sendiri juga tidak tahu persis bagaimana paham teologi mereka gitu ya, karena Protestan sendiri kan banyak itunya ya. Ada yang memang sangat tidak tidak mau menyebut para kudus dan segala macam, tapi juga masih ada yang bertoleransi untuk itu gitu ya. Nah, yang penting bahwa kita sendiri memahami mengapa kita menganut paham bahwa kita tetap menjadi satu. Ya. Tadi disebutkan bahwa karena kita sudah terikat dengan kesatuan tubuh mistik Kristus. Itu. Ya. Nah itu, jadi saya tidak merasa berhak untuk menjelaskan yang tentang dari non Katolik gitu ya, tidak tahu persis bagaimana paham teologi mereka. Gitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Demikian, ya, makasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Jelita, ya, dari chat saya bacakan. Saya Jelita dari anggota Katekumen Theodorus. Saya mau tanya, kalau di Injil Lukas 9:60, apakah bertentangan dengan indulgensi untuk orang meninggal? Ayat 9:55 itu dituliskan menurut beliau. Lalu ia berkata kepada orang
kepada seorang lain, ikutilah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah dan di mana-mana. Terima kasih, Pak. Silakan langsung jawab. Ya, baik. Jadi kita membaca sebuah perikop harus lihat juga konteksnya, ya. Jadi tidak bisa menjadi sebuah kesimpulan umum. Waktu Lazarus meninggal, bukankah Yesus itu juga menangis, ya? Artinya iba dengan sebuah kematian. Jadi Yesus itu bukan orang saklek terhadap orang yang berduka, gitu ya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, begitu ya. Nah, saat itu konteksnya, mana yang harus didahulukan? Mengikuti Yesus atau berbalik ke belakang? Ya. Nah ini, jadi sebuah perikop sekali lagi harus dipahami konteksnya, tidak bisa dipertentangkan satu sama lain, seperti itu. Begitu saja dulu, Pak Hugo. Oke, terima kasih Ibu Jelita. Ya, mangga. Ya, untuk konteks perikop berbeda. Apa yang dimaksud tidak berhubungan dengan indulgensi ini. Mohon dipahami dan mohon bimbingan untuk para katekisnya. Terima kasih. Oke, karena waktu sudah 7.57, apa dilanjut atau bersudahan, Pastor? Silakan, bergantung kepala sekolah aja ini gimana. Kistini, saya tambahkan 5 menit ya. Kepala sekolahnya Bu Kistini ya, silakan. Iya, Bu Kistini silakan. Bu Kistini lagi ke Jakarta, Pastor, kadang-kadang keluar pilek gitu. Waduh. Oke, kalau nggak langsung aja kepada, saya tambahkan 5 menit ya, supaya tadi janji Pastor, supaya ditambah, nggak apa-apa. Ada tambahan lagi mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang lain? Sebelum kita tutup. Kalau nggak ada yang lain, boleh saya. Kalau nggak ada, tapi kalau ada silakan yang lain. Tapi yang berhubungan dengan indulgensi ya Pak ya? Oh baik, iya. Nggak ada ya yang lain. Ini mumpung ada kesempatan, saya itu kalau nggak ada yang lain, saya memanfaatkan aja. Ya baik, kalau nggak ada yang lain. Ini Pastor, saya pernah ikut KKI tahun berapa gitu dengan Pak Fran. Mungkin Pak Fran juga hadir di sini, pasti tahu banget itu hubungannya indulgensi. Nah, syarat yang saya ingat untuk mendapatkan indulgensi penuh pada saat devosi kerahiman ilahi, yaitu minimal 3 ditambah doa waktu itu, yaitu sakramen tobat, sakramen ekaristi, berdoa bagi wujud paus, dan ditambah lagi doa Bapa kami, kredo, dan doa kepada Tuhan Yesus, yaitu Yesus yang Maha Rahim, Engkaulah andalanku. Nah, itu untuk yang hidup. Nah, pertanyaan saya untuk yang meninggal sekarang. Nah, pada saat itu saya tidak nanya dengan pimpinan kerahiman ilahi kalau untuk indulgensi, untuk mendapatkan indulgensi penuh bagi yang meninggal. Nah, syaratnya apa? Kira-kira Pastor, saya waktu itu tidak nanya, soalnya hanya saya mencatat saat itu untuk mendapatkan indulgensi bagi yang hidup itu. Syaratnya, kebetulan saya terus ngikutin syarat itu, saya jalankan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Yakobus. Ya. Jadi di sini tadi seperti yang Pak Yakobus sebut juga di sini ada di screen ya. Sudah muncul belum? Ada Pastor, ada ya. Oke ya. Nah, yang bertulisan baik, untuk yang sudah meninggal tentunya kita yang masih hidup yang menjalankannya, gitu ya. Pertama-tama bahwa syaratnya sama, gitu ya. Karena tadi menyangkut persekutuan, gitu ya, bahwa orang yang sudah meninggal, walaupun sudah berbeda ruang dan waktu, tetapi secara batin itu adalah satu, yaitu dalam tubuh mistik Kristus. Maka syarat-syarat itu juga sama kita lakukan, ya.
Jadi yang hidup yang mendoakan, yang melakukannya, yang memenuhi syarat-syarat indulgensi tadi. Seperti itu, Pak Yakobus? Prinsipnya syaratnya sama ya, Pak? Iya, betul. Nah, kalau untuk 2 hari yang istimewa lah katakan gereja, yaitu 1 November Hari Raya Semua Orang Kudus, dan 2 November doa untuk arwah. Nah, hubungannya doa tanggal 1 sampai 8 November itu apa, Pastor? Novena ada tanggal. Novena. Iya. Itu hubungannya dengan 2 hari istimewa itu apa itu, Pastor? Jadi gini gitu ya, ada saat-saat tertentu memang kita diberi sebuah keistimewaan. Tetapi yang istimewa ini tidak mengurangi makna untuk hari-hari yang lain. Ya. Istimewa ini sebenarnya adalah momen yang perlu untuk kita ingat. Kadang orang itu kan lupa. Ya, kadang orang lupa begitu. Tetapi bobot dari doa itu sendiri tetap sama. Ya, walaupun dikatakanlah tadi diberi momen ya, diberi waktu yang istimewa, tetapi itu sebagai sebuah pengingat. Ya. Memang baik pada saat yang sudah ditentukan itu kita menjalankan itu. Ya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan ada hari-hari lain juga. Silakan ya. Yang penting kita mengintensikan dari diri kita sendiri. Seperti itu, Pak Yakobus. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, seperti silih ya, Pak Surya. Silih terhadap sesama atau pada orang meninggal. Ya, betul. Oke, makasih Romo. Karena waktu sudah melebihi jam 8, sebelum doa penutup, sedikit kami tuliskan atau bacakan apa yang saya tangkap tentang indulgensi itu sendiri. Ya, indulgensi adalah merupakan nilai tambah dalam sakramen tobat, di mana dosa ringan pun harus masuk dalam api penyucian dan merupakan penghapusan siksa temporer. Ya, jika dosa berat bila tidak diperbaiki maka juga bisa jatuh dalam hukuman kekal. Ya, dalam Gregorius Agung mengatakan dosa dapat diampuni di dunia ini dan yang lain di dunia yang lain. Ya, tadi juga disebut tentang Simone adalah penyalahgunaan indulgensi pada abad-abad 18. Ya, mungkin itu yang saya dan yang terakhir adalah karya-karya belas kasih ya, yang adalah yang ditekankan terakhir adalah menguburkan orang mati ya. Saya sebenarnya mau bertanya tapi ya biarin aja. Tapi karena dibandingkan pada Matius 25, 31, 46 di situ tidak ada orang mati. Sekarang kemudian yang terakhir tentang kesatuan para kudus ya. Kesatuan para kudus yang mana telah ditebus oleh Kristus dan dipulihkan kembali relasinya dengan Allah. Jadi kita adalah bagian dari gereja yang mana adalah persatuan orang kudus. Di mana peran Maria juga tetap berlangsung untuk membantu kita dalam melewati purgatorium. Karena indulgensi diberikan berkat wewenang yang mengikat dan melepas yang diterima dari Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, saya hanya menambahkan sedikit bahwa malam ini kita mengenal ajaran dasar dari indulgensi, ya, seperti apa yang ada dalam katekismus. Soal teknis-teknisnya itu pasti ada pengembangan-pengembangan. Itu pasti kita juga bisa mencarinya di Google atau apa gitu ya. Pasti ada secara teknis sudah diatur gitu ya. Tetapi kita yang paling penting tadi mengapa kita doa kepada para kudus segala macam gitu. Ini kan penting gitu ya. Sebagai dasar pemahaman kita. Begitu saja. Terima kasih Pak Kuku tambahan saya. Ya, terima kasih. Dan terakhir kami mohon
sesuai dengan instruksi Kepala Sekolah Ibu Wid, Mbak Wiwit untuk menutup doanya dan ditutup oleh berkat dari pastor sendiri. Terima kasih Mbak Wiwit. Ya, baik Pak Kuku, pastor, Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup pertemuan kali ini dengan doa bersama. Mari kita mempersiapkan batin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber segala rahmat, terima kasih atas anugerah sakramen rekonsiliasi yang mengembalikan keberadaan kami dalam relasi yang kudus denganmu. Limpahilah kami dengan pertobatan yang sempurna, sehingga pada akhirnya kami dapat bersekutu dengan gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik. Lindungilah kami dalam peziarahan kami di dunia ini, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan berilah kepada kami cahaya kehidupan-Mu, sehingga karena belas kasih dan rahmat kerahiman-Mu, kelak kami dapat berkumpul kembali bersama Engkau, Allah, Bapa pengasih dan penyayang seluruh umat manusia. Kami juga berdoa secara khusus untuk Gembala kami, Pastor Tarsisius Warhadi. Semoga pastor yang sedang mengalami terpapar COVID segera mendapatkan kesembuhan dan kembali dapat melayani umatnya di Santo Odilia. Kami juga memohon berkat dari Gembala kami, Pastor Yohanes Sumardi. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga berkat Tuhan menjaga kita, merawat kita dengan kesehatan, dan semoga istirahat kita malam ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor. Nggak foto bersama Mas Yatno. Mas Yatno nggak foto bersama. Mas Yatno, silakan foto bersama dulu. Berikutnya tentang keluar ini sudah tadi udah saya Oke. Berikutnya tentang ini pengurapan orang sakit ya. Ini penting juga untuk pemahaman kita ya. Iya, Pastor, terima kasih sekali. Pastor, Bapak Ibu, Assalamualaikum. Malam. Terima kasih Pastor. Sampai jumpa. Yuk semua, yuk. Terima kasih Pastor. Yuk, Terima kasih Pastor. Ya, mari.